Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sigit Bauwirya dengan NIM 2209010013 dari Prodi Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan serta membahas mengenai teori lumpen proletariat beserta beberapa contoh kasusnya. Sebelum kita membahas kasusnya, saya terlebih dahulu akan menjelaskan apa itu lumpen proletariat. Pernahkah teman-teman sebelumnya mendengarkan kata-kata ini? Berikut penjelasan. Jadi, lumpen proletariat adalah suatu lapisan kelas pekerja yang tidak memiliki kesadaran golongan, maka dari itu mereka tidak lagi berguna untuk perjuangan revolusioner, tidak lagi memproduksi yang bermanfaat secara sosial, dan bahkan jadi penghalang perwujudan masyarakat tanpa kelas. Seperti mereka tidak lagi berguna dan jadi sampah untuk masyarakat, sehingga lumpen proletariat ini juga bisa dapat diartikan sebagai orang-orang yang berpakaian koyak, rombeng atau bawahan, serta orang-orang yang kelas yang paling bawah. Contohnya seperti pengemis, anak pun jalanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah terjadinya lumpen proletariat. Sejarah lumpen proletariat sejak dulu berawal dari di dalam diri mereka yang terdapat rasa kekecewaan serta kecemburuan kelas bawah terhadap kaum yang berpunya, sehingga kecemburuan dan kekecewaan tersebut menimbulkan dampak yang tidak baik bagi masyarakat kelas bawah dan dapat membentuk suatu kelompok sosial revolusi yang baru seperti kelompok gelandangan maupun pengemis, sehingga kelompok tersebut bisa mempengaruhi dampak yang sangat buruk di dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, ciri-ciri lumpen proletariat. Seperti yang diketahui, lumpen proletariat ini memiliki suatu ciri-ciri, yaitu tidak mempunyai pekerjaan yang jelas, sehingga masyarakat lumpen proletariat ini nantinya akan menjadi suatu faktor yang akan mempengaruhi serta menghambat pembangunan di negara tersebut. Berposisi sebagai parasit sosial dan orang-orang yang dibuang dari industri serta tidak memiliki kelas sosial di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi lumpen proletariat ini akan berdampak yang sangat tidak baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan dua kasus mengenai lumpen proletariat. Jadi ada beberapa kasus mengenai lumpen proletariat ini. Saya akan menjelaskan satu atau dua kasus mengenai lumpen proletariat. Seperti anak pang di jalanan. Anak pang di jalanan ini merupakan salah satu contoh kasus yang paling banyak yang terjadi di negara kita, di mana mereka tidak memiliki suatu pekerjaan yang jelas dan tidak ada kelas sosial di dalam masyarakat, sehingga mereka berposisi sebagai parasit sosial di dalam lingkungan masyarakat. Mereka membawa dampak yang sangat tidak baik yang akan menghambat terjadinya suatu kemajuan yang akan dibangun oleh negara. Karena itu kita harus bisa mencari solusi terhadap masyarakat lumpen proletariat ini, supaya negara kita bisa lebih maju lagi tanpa adanya kelas sosial yang paling bawah seperti lumpen proletariat ini. Dan solusi untuk mengatasi masyarakat lumpen proletariat melibatkan upaya untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi, meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta menciptakan peluang pekerjaan yang adil. Program sosial yang menyediakan dukungan bagi kelompok rentan juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan integrasi masyarakat lumpen proletariat ke dalam struktur sosial yang lebih stabil dan aman. Seperti anak pang di jalanan, pengemis bisa dikurangi populasi atau jumlah komunitas anak pang jalanan dan pengemis serta manusia silver tersebut, supaya negara Indonesia bisa lebih maju dan berkembang tanpa adanya kelas sosial yang paling bawah tersebut. Selanjutnya contoh kasus yang kedua seperti. Jadi contoh kasus yang kedua yaitu banyak kita jumpai atau sering kita lihat di jalanan, termasuk di lampu merah, seperti manusia silver. Manusia silver ini adalah contoh kasus lumpen proletariat yang sangat eksis di zaman sekarang, dikarenakan apa? Mereka mempunyai pekerjaan tetapi tidak layak, sebab mereka kira mereka dikasihani oleh masyarakat dengan mendapatkan duit, tetapi mereka sudah menyebabkan suatu kerusuhan atau kerusakan di dalam pembangunan di Indonesia dan menghambatnya, dikarenakan manusia silver ini nantinya akan bertambah banyak apabila kelompok lumpen proletariat
kita biarkan sehingga mereka nantinya senantiasa untuk berbuat yang tidak baik atau akan berdampak negatif bagi anak-anak muda zaman sekarang dan akan ikut mencontoh mereka, karena itu mereka menjadi sampah di dalam lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu kita harus menangani masalah lumpen proletariat ini supaya negara kita bisa lebih maju dan berkembang seperti negara-negara lain. Adapun kasus lainnya yaitu Ada kasus lain yang sering terjadi, yaitu saya melihat di wilayah beberapa kota Medan, tepatnya di lampu merah, banyak sekali pengemis bahkan di kalangan anak-anak mereka meminta di lampu merah atau mengamen untuk mendapatkan uang supaya mereka bisa memenuhi kehidupan mereka. Sehingga dalam kasus ini pemerintah setempat kurang memperhatikan kondisi di mana masyarakat tersebut, orang-orang dewasa atau bahkan anak-anak pun bekerja yang tidak layak, serta lembaga dinas sosial pun tidak ikut serta peran dalam menangani anak-anak yang di bawah umur untuk bekerja. Oleh sebab itu mereka bisa dapat membuat kerusuhan bagi pengguna jalan di kota Medan, dikarenakan apa? Mereka dapat menghambat kemajuan yang akan dibangun oleh pemerintah. Maka dari itu, kasus anak-anak atau orang dewasa yang mengemis ini sangat berkaitan dengan teori pembangunan. Saya akan kaitan dengan teori lumpen proletariat, dikarenakan mereka tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, mereka adalah manusia yang terpinggirkan oleh masyarakat kelas atas, dikarenakan mereka tidak malas untuk bekerja dan mencari pekerjaan yang layak, sehingga mereka menjadi parasit sosial dan sampah bagi masyarakat, serta dapat menghambat suatu kemajuan pembangunan yang ingin dibangun oleh negara Indonesia. awal mula penyebab terjadinya masyarakat lumpen proletariat. Dari kasus-kasus yang saya jelaskan sebelumnya, pasti ada awal mula mereka menjadi penyebab masyarakat lumpen proletariat, seperti mencakup beberapa kelompok, yaitu anak pang, manusia silver, dan pengemis. Dapat menyebabkan beberapa faktor yang supaya terbentuknya lumpen proletariat, antara lain ketidaksetaraan ekonomi, kehilangan pekerjaan, alienasi sosial, dan kurangnya akses terhadap sumber daya, serta pergusuran permukiman kumuh mereka untuk dibuat menjadi proyek pembangunan elit, krisis ekonomi, pembangunan struktural dalam masyarakat, serta masalah sosial dan psikologis juga berperan dalam munculnya kelompok-kelompok lumpen proletariat ini. Kesimpulannya, jadi saya dan teman-teman dapat menarik kesimpulan mengenai kasus pembangunan yang terjadi di Indonesia, seperti adanya anak pang, manusia silver, dan pengemis ini dalam mempengaruhi kemajuan perkembangan negara Indonesia, yaitu kelompok-kelompok ini seperti anak pang, manusia, dan pengemis ini memungkinkan bagian dari lumpen proletariat karena mereka yang terpinggirkan secara ekonomi dan sosial, tidak terlibat dalam produksi utama, dan cenderung menghadapi ketidakstabilan pekerjaan. Fenomena ini mencerminkan ketidaksetaraan struktural yang dapat menghasilkan kelompok-kelompok masyarakat yang terpinggirkan mencari alternatif untuk bertahan hidup, seperti melalui gaya hidup alternatif atau pengemisan. Oleh karena itu, pemerintah setempat dan masyarakat ataupun kita harus bersama-sama dalam menangani masalah dan mencari solusi agar masyarakat lumpen proletariat seperti anak pang, manusia sipil, dan pengemis ini bisa berkurang jumlahnya, supaya negara Indonesia bisa lebih maju dan berkembang tanpa adanya masyarakat lumpen atau lumpen proletariat atau masyarakat kelas yang paling bawah. Jadi itulah video pembelajaran dari saya. Jika ada salah dalam video ini, saya mohon maaf. Semoga teman-teman bisa menerima ilmu yang positif dan bermanfaat dari video ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi teman-teman. Dadah.